Sebetulnya Starvision itu banyak sekali menghadirkan dan melahirkan ya, menghadirkan sutradara baru yang karya perdananya di Starvision. Dan yang menarik dari Jodoh Tiga Pujian ini adalah kisah nyata yang pernah viral dan juga kisah nyata yang pernah diangkat menjadi sebuah karya dokumenter. Awalnya mau dibikin menjadi film dokumenter lagi, ya kan? Tapi saya bilang tidak, ini cerita yang dikandung dari Jodoh Tiga Pujian ini justru mempunyai potensi yang bukan hanya nasional, menurut saya bisa go internasional. Karena kita punya uniqueness, kita punya hal-hal yang khas yang tidak dimiliki oleh mereka di sana. Dan waktu itu saya bilang ke Mas Arfan, bro yang harus jadi sutradaranya, kata saya. Waduh gimana ini Pak, saya belum pernah, masalah waktu Ji. Tidak ada yang mustahil dalam hidup itu, pasti ada waktunya, pasti ada saatnya. Kata-kata beliau ini, ya kan, kalau Tuhan sudah menghendaki, yang akan terjadilah. Ya, kun payakun. Ya. Jadi ya semoga banyak pelajaran berharga dari karya ini, dan tepuk tangan tentunya buat Mas Arfan. Gimana karya perdananya? Approve. Ya, saya udah approve. Ya, insya Allah penonton di tanah air pun. Amin. Terima kasih Bapak Wes untuk penjelasannya. Kita ke produser eksekutif kita dari Raya Flix, ada Funti. Kak Funti, ini menarik, masalah yang penting banget bagi Raya Flix karena memproduksi film bersama dengan Starvision. Kita boleh dijelaskan ke teman-teman media yang membuat Raya tertarik untuk terlibat di film ini, dan juga mungkin bisa dikenalkan ke teman-teman media dengan Raya Flix ini. Silakan Kak Funti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita merasa saya mungkin sudah bekerja sama cukup lama juga dengan Starvision. Mungkin di film ini adalah film pertama kita juga yang terlibat secara langsung menjadi partner gitu ya dalam film ini. Saya mungkin sangat senang ya dengan film-film Starvision yang selalu menghadirkan sesuatu yang punya corak baru, tapi juga secara isu kita sama-sama tahu bahwa ini tuh sangat universal gitu ya. Kita tahu bahwa situasi remaja yang menginjak dewasa adalah situasi ketika dia punya tanggung jawab untuk memilih sesuatu, dia punya tanggung jawab untuk menentukan hidupnya yang baru dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita diingatkan, kita mendengar banyak sekali pesan dari Pak Malik ya. Itu adalah hal-hal yang anak zaman sekarang, anak-anak muda yang sudah mendapatkan kesempatan untuk memilih, itu sesuatu hal yang paling dibutuhkan gitu. Sehingga saya merasa film ini bukan hanya tentang satu dan lain hal, tapi menurut saya film ini bisa sangat dinikmati oleh banyak orang. Selain mungkin menghibur, selain mungkin kita senang menontonnya, tapi ini juga menjadi sebuah film yang penting untuk sama-sama kita bisa terlibat dalam film ini. Mungkin itu. Siap, terima kasih Kak Putih jelasannya. Kita ke sutradara kita, Mas Arfan Sabran. Mas Arfan, boleh diceritakan bagaimana kesempatan besar yang diberikan oleh Starvision dan juga bagaimana prosesnya, boleh sedikit diceritakan ke teman-teman media. Silakan. Ya, bertemu Starvision itu di tahun 2019. Jadi project ini kami sudah develop dari 2019 sama Pak Parwes. Waktu itu ketemu pertama kali di Akatara Film Market 2019. Dan pada saat kita sudah develop, kita sudah mau jalan, pandemi akhirnya, dan kita pending project ini, dan baru tahun lalu kemudian kita mulai kembali mengajak juga Erwin Wu untuk menuliskan skenario-nya, dan prosesnya terus berjalan. Dan ya, ini kesempatan besar sih bagi saya yang sebelumnya lebih banyak bergelut di dokumenter. Tapi selama proses bertahun-tahun itu juga ya itulah saya kemudian menemukan bahwa cerita Indonesia itu bukan hanya kayak sumber daya alamnya saja, tapi kita juga begitu banyak keragaman budaya, keragaman cerita, dan sebenarnya saling terhubung satu sama lain. Dan inilah yang kita lihat di Jodoh Tiga Bujang, bagaimana warna baru, kita mendengar, mengalami dialek baru, mengalami
cerita baru, ruang baru, atmosfer baru, dan melihat Makassar juga bagaimana dinamisnya, ada industri musik di sana, ada industri film, dan sama seperti dengan saudara-saudara kita di kota-kota lain, di tempat-tempat lain gitu lah. Jadi berharap sih film ini menjadi bagian dari keragaman dan kekayaan cerita dan perfilman Indonesia. Yes, Mas Arfan, bagaimana ceritanya kolaborasi dengan aktor-aktor yang luar biasa di sini, Mas? Karena banyak sekali aktor-aktor yang ada di sini. Sebenarnya saya kalau awalnya tuh ragu banget bahwa ini ini film pertama saya, terus langsung mengerjakan komedi yang tidak mudah, genre yang tidak mudah. Tapi saya didukung, saya langsung melihat, saya ada Pak Parwes dan Star Vision yang selalu mensupport dan percaya masalah waktu gini. Yeah. Terus saya punya kru yang luar biasa, dan tentunya saya harus berterima kasih banget bahwa pemain cast saya ini sangat luar biasa, sangat mensupport saya juga, dan kita bekerja sama menjadi satu keluarga, menjadi seperti orang tua saya, menjadi adik-adik saya semuanya, dan kita bekerja ya seperti kata Pak Parwes tadi bahwa Jodoh Tiga Bujang ini dikerjakan dan lahir dengan cinta. Yes, terima kasih Mas Arfan. Sebelum kita jalankan, kita juga sudah ada penulis skenario dan juga editor dari film Jodoh Tiga Bujang, ada Erwin dan juga Kang Gesa di sini. Kita boleh ngobrol sedikit bagaimana beramunya nih dari segi skrip dari Erwin dan nanti dari Kang Gesa sebagai editor dalam ramu komedi romantis ini. Erwin dulu sebagai penulis skenario, silakan. Proses penulisan skripsi cukup banyak diskusi dengan Mas Alvan karena ide original dari cerita dari Mas Alvan. Terima kasih juga pertanyaannya dari Pak Parwes untuk saya untuk menulis skrip ini. Yang cukup hati-hati mungkin dalam penulisan masalah budaya aja, lebih ke takut ke arah sana, takut ada yang melebihi batas mungkin. Untuk porsi komedinya juga ada riset lah ke beberapa komedian Makassar untuk tahu batasan-batasan komedi yang relate di sana seperti apa gitu. Tapi sejauh proses penulisan sih, ketika melihat hasilnya sangat happy, kerjasama sangat baik antara cast dan kru-nya luar biasa sih film ini. Ya, sekarang melibatkan beberapa aktor-aktor Makassar juga ya tadi ya. Itu juga jadi menarik juga untuk teman-teman ya. Siap. Kemarin terima kasih. Selanjutnya Kang Gesa boleh diceritakan dari kreatif editing seperti apa Kang Gesa? Waduh, kreatif editing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parwes sudah memberikan terus tanggung jawab sutradara pertama ke saya, Pak. Iya, betul. Iya, banyak sekali. Iya. Terus tiba-tiba ini datang sutradara pertama dan dokumenter. Saya bingung ini mau bikin film fiksi apa dokumenter gitu kan. Jadi saya mikir nih filmnya akan kayak apa. Ternyata Mas Arfan itu sangat manis dan romantis ya. Ternyata dan ya luar biasanya karena pas saya dapat judul Jodoh Tiga Bujang ini kan artinya ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. Ini pemainnya banyak, karakternya banyak gitu kan. Dan ya luar biasa pemainnya ternyata ya manis dan romantis juga mereka semua gitu, nice gitu. Jadi ini film yang happy banget ngerjainnya juga karena yaitu ini ada lokal kontennya tapi sangat nasional, terus konfliknya menarik dan pemain-pemainnya ya luar biasa sih chemistry-nya. Saya berterima kasih sekali untuk para pemain. Kok jadi diam gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu bisa bersamping ya Pak Parwes ya, ada yang dihadirkan baru Kang Gesa siap mendampingi ya kan. Kita ke jajaran cast, kita ke Jordi Pranata. Masalah waktu Jordi. Dan ini adalah waktunya seorang Jordi Pranata. Branding, gue nontonnya suka banget, happy banget Jordi. Gimana saat dapat kepercayaan besar ini dan karena satu ini happy banget Jordi. Ada bisa diceritakan silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman media sudah hadir di sini. Jujur deg-degan banget karena saya kayaknya sendirian yang belum nonton di sini. Mama juga belum. Oh iya, yang lain sebagian besar udah nonton jadi penasaran banget. Terima kasih banyak juga buat Pak Parwes dan Star Vision, Pak Arfan dan yang lain karena jujur ini pengalaman yang luar biasa. Jarang-jarang dapat satu project yang dalam waktu super singkat kita langsung
matching, energinya, chemistry-nya, nggak perlu effort. Dari segi cerita juga yang dibawa memiliki beban, namun beban yang sangat ringan. Kolaborasi yang luar biasa dari lintas generasi ya. Di sini ada beberapa aktor senior juga, ada teman-teman juga yang sama satu angkatan juga. Jadi seneng banget, sebuah kehormatan dan gak sabar mau nonton filmnya sih. Yes, dari satu baca gimana proses mendalami karakter ini dan gimana udah chemistry sama adik-adik nih. Ada Rebo, ada Newan juga di situ. Pas ngebaca, loh ini Jordi ya. Part mana saya nih? Part yang mananya nih? Part yang dia anak pertama, punya 2 orang adik, belum memiliki jodoh gitu, terus mengalami banyak rejection di kiri kanannya gitu, proses pencarian dan sayang sama keluarga. Bagaimana caranya Fadli melihat kebudayaan itu adalah sebuah hal yang sangat ia junjung tinggi gitu kan, dengan masalah yang dia hadapi, tapi dia tidak menyerah dan tidak memilih untuk egois sama semuanya gitu. Bagaimana caranya semuanya tuh kawin. Jadi pas baca langsung oke, gue relate, gas. Kayak gitu. Jordi berangkat, tepuk tangan dong Jordi. Terima kasih, nanti kita kembali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan media. Tapi kita ke Maizura dan juga ke Nura yang punya 2 sudut pandang berbeda dalam memandang hubungan ya. Boleh kita minta mikrofon sekali tadi, nanti boleh ada di belakang. Iya, silahkan. Kita pengen tahu dari Maizura dan juga Nura, pada saat dipercaya gimana sih mendalami karakter masing-masing, sudut pandang kalian terhadap kisah ini tuh seperti apa? Maizura dulu deh, boleh. Jujur aku nervous banget hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Semoga happy tadi sudah nonton film Jodoh 3 Bujang. Tadi apa pertanyaannya Pak? Saking grogi dia masih gak rela ya. Iya, gimana kalau sudut pandang kamu Maizura untuk karakter ini dalam melihat sebuah hubungan? Sudut pandang aku Ya. Aku melihat di karakter Nisa masih banyak sebenarnya perempuan yang juga berada dalam dilema yang terjebak antara keluarga dan juga restu gitu. Dan sebenarnya bukan karena gak ada perasaan, tapi memang karena ada tekanan yang besar yang datang dari keluarga dan juga adat, dan itu adalah kenyataan yang gak semua orang bisa lawan gitu. Dan aku pribadi percaya bahwa tradisi itu punya makna yang sakral dan indah banget, yang harus kita jaga dan harus kita hargai juga gitu. Tapi kalau misal maknanya sudah bergeser menjadi sebuah sistem yang mengekang dan juga sebagai ego dan gengsi, bisa menimbulkan banyak luka bagi para pihak, bagi banyak pihak gitu. Dan sebagai orang Makassar, aku merasa film ini tuh punya misi yang sangat penting, karena bagaimana ternyata budaya masih sangat mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, cara kita memilih jodoh gitu. Jadi aku berharap melalui film ini bisa jadi refleksi baru buat kita untuk kembali ke inti budaya itu sendiri, yaitu penghargaan, tanggung jawab, dan juga cinta yang tulus tanpa ada lagi embel-embel gengsi dan ego. Maizura, tepuk tangan Maizura, luar biasa. Bisa tekan sekali ternyata ya. Oke, kita ke Nura. Nura, kalau dari Nura seperti apa? Dari sudut pandang berapa? Kayak apa ya? Curhatannya dijawab dong. Seorang perempuan Bugis. Jadi relate ya karakternya. Nura silakan. Halo teman-teman semua, terima kasih banyak udah hadir dan nonton film Jodoh 3 Bujang. Mungkin di sini kita bisa lihat banget ya, seperti yang udah Maizura bilang tadi, bahwa keputusan seorang manusia mau datang dari background kayak gimana pun itu sangat berpengaruh dengan budaya itu sendiri. Jadi aku rasa banyak banget perempuan-perempuan yang masih seperti Nisa, masih banyak juga perempuan yang seperti Rifa, dan aku rasa film ini
mengandung banyak sekali perspektif dari semua orang yang ada di sini gitu, dan aku rasa itu akan jadi bahan obrolan yang sangat menarik untuk teman-teman yang udah nonton gitu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Kita ke Raymond dan Eca nih. Nah, ini ada Raymond dan Eca. Mana tim Ahmad tadi? Tim Ahmad. Oh, iya. Tim Ahmad. Raymond dan Eca, gimana saat dipercaya jadi peran ini, dan terutama juga buat Raymond saat ada konflik bersaudara ini juga. Gimana? Silakan Raymond dan Eca. Kalau aku dulu nih. Aku dulu ya. Udah disiapin dari 30 menit lalu. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Makasih untuk teman-teman sudah mau datang dan menonton, dan mau juga mengabarkan ke orang-orang di luar sana untuk menonton ini juga nanti. Terima kasih banyak. Makasih orang baik. Gimana perasaannya akhirnya bergabung di Jodoh Tiga Bujang dan proses pendalaman bersama Abang Jody dan Abang Chris? Berat ya, aku masih paling berat ya. Jujur gampang banget. Jujur gampang banget karena dengan semua pengalaman yang Bang Jody punya, Bang Chris punya, terus yang saya punya juga walaupun sedikit, tapi kami bertiga benar-benar tidak punya apa ya, menurut saya adalah menurut saya banget deh. Menurut saya adalah ketika ada beberapa karakter yang ensemble bersama-sama, harus tidak memiliki ego untuk gue pengen kelihatan. Ya. Dan ketika di sini itu tidak terjadi pada kita bertiga dan semuanya gitu. Jadi ketika komedi romantis ini terjadi, kami benar-benar sense of belongingnya tinggi atas project ini, dan jadinya kita bagaimana walaupun hal-hal kecil harus terjadi supaya film ini terasa hangat dan semuanya bisa menikmati gitu loh. Jadi tidak ada yang punya ego masing-masing gitu. Demi kepentingan film semuanya ya. Raymond, terima kasih Raymond. Eca gimana Eca? Eca kan juga ada Makassar ya nih, senang dong pasti. Sebelum itu aku perkenalan diri dulu kali ya. Siang-siang minum matcha. Cakep. Hai, aku Eca. Sayang tolong rambut aku nih. Eca yang tahu yang akan dikotak di TikTok. Kita ceritanya. Oh iya benar. Sini. Apa tadi pertanyaan? Kamu kan ada orang Makassar, dia masih suka di project ini. Oh iya, seneng banget waktu di approach sama Starvation sama Pak Arfan. Saya gampang banget, mereka pada susah kan belajar logat. Sorry kalau aku udah dari lahir. Enggak, kebetulan saya kan lahir di Makassar, jadi lumayan gampang untuk main film dengan logat Makassar. Terus kayak, ini pertama kali aku main film kayak yang seumuran gitu Kak. Jadi seru kayak main terus. Seru ya, terima kasih. Iya, seru banget. Sama Mama Cut Mini juga ya. Iya, ini juga semuanya sama ibu bapak juga. Tapi happy ya? Happy banget, wah. Oke, tepuk tangan untuk Eca. Oke, yang pantun di terakhir lagi tapi ya, bukan yang di sekarang ya. Karena ada 6 pantun lagi ya. Ada 6 ya. Jalan-jalan ke Malaka. Cakep. Lampunya kakak. Kita kan Christopher Lewon dan juga luar biasa dari sini. Kita pengen tahu kalau kalian kan juga punya masalah sendiri juga tadi ya kan. Ini gimana, boleh ceritakan masing-masing. Sulit nggak sih untuk bergabung dengan teman-teman yang lain di sini untuk karakter masing-masing? Chris dulu silakan. Halo semuanya, selamat sore. Nama saya Christopher Nawan. Di sini berperan sebagai Kifli. Sejujurnya sama tadi jawabannya kayak Rebong. Untuk chemistry dan lain-lain sangat-sangat tidak sulit karena seperti apa ya, kita tuh udah klop aja langsung seperti keluarga sendiri juga. Kadang karena kita syutingnya full di Makassar, jadi itu menjadi keluarga kedua aku di Makassar. Untuk kesulitan bahasa ya, mungkin aku backgroundnya sama sekali tidak Makassar, cuman
Makassar adalah kota yang sangat-sangat sentimental buat aku. Jadi aku seneng banget syuting di situ dan bisa nge-recall bahasa-bahasa Makassar lagi, belajar logatnya lagi, belajar culture-nya lagi. Dan yang paling penting adalah di sini aku bener-bener belajar sudut pandang yang berbeda soal cinta gitu. Jadi cinta itu tidak hanya mengikuti kata hati, tapi juga dibantu oleh toleransi. Wah, terima kasih. Kalau kamu boleh ceritakan. Sebelumnya halo semuanya. Terima kasih banget udah datang dan juga udah menonton film kita. Kalau untuk aku sih happy banget ya bisa be a part of this project, karena jujur ini project tuh salah satunya yang aku merasa kayak keluarga banget gitu. So this project is really a big one for me, and kalau untuk kesulitan sih menjalin chemistry enggak ya, karena dari day one prepare dan segala macam, walaupun kita prepare juga cukup singkat, tapi dari day one juga kita udah klop banget gitu. Ditambah pas di Makassarnya kita main bareng dan segala macamnya, jadi tambah dekat lagi gitu. Even pas nggak syuting tuh ya, kita juga main tenis bareng, gitu. Jadi seru banget deh pokoknya. Ini salah satu project yang menurut aku fun banget untuk dijalani sampai sekarang. Siap. Banget apa sih? Expression. Terima kasih untuk teman-teman dan juga dari kita langsung tadi kan sudut pandang anak-anaknya sudah kita dapatkan. Kita pengen ke sudut pandang orang tua. Ada Ibu Sutini dan juga ada Bapak Arswendi beri suara di sini. Yes. Nah, mikrofonnya boleh. Yes, nah kali ini kita pengen tahu dari Om Arswendi dan juga Ibu Jumbini pengulingnya seperti apa, karena peran orang tua kan bukan yang pertama kali untuk Om Arswendi dan juga Ibu Jumbini bersama. Yang kali ini jadi peran orang tua lagi. Kali ini ngobrolnya seperti apa untuk kasus di Jodoh Tiga Bujang? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jujur sih. Ya, peran orang tua kan banyak, tapi kan orang tua seperti apa itu yang membedakan. Dan di sini saya berperan sebagai orang tua yang nggak pernah saya alami, nantinya menghadapi 3 anak, menghadapi adat, menghadapi ibu yang kalem-kalem tapi menghanyutkan. Ya itulah peran Bapak dalam sebagai seorang Makassar itu kan saya harus hati-hati, artinya kan gak semua orang Makassar seperti dalam peran itu, gak semua orang Bugis, tapi pada umumnya kalau bicara adat nggak ada kompromi, ya. Adat harus dijalankan sebagaimana mestinya. Tapi yang lebih menarik lagi adalah sebetulnya bukan peran itu sendiri, tapi peristiwa antara 2 generasi. Bagaimana anak-anak muda ini masih menghargai adat, ya. Di samping mereka juga bisa menyesuaikan dirinya dengan budaya-budaya luar, ya. Karena anak-anak ini kan anak band, anak segala macam kayak gitu. Tapi kerasnya Bapak dan juga Ibu dalam hal ini untuk mengingatkan bahwa biar gimana kamu orang Indonesia, yes, kamu orang Bugis, tapi kami juga tidak menolak untuk belajar pengaruh-pengaruh dari luar. Tapi jangan lupa akar budaya kamu jangan dilupakan. Dan film ini itulah kira-kira moralnya ya, yang akan disampaikan oleh Arfan dan Pak Warwes, bahwa kita punya budaya sendiri. Biar gimana kita orang Indonesia, kita orang Nusantara, tapi kita tidak menolak kemajuan dan kita tidak menolak modernisasi. Terima kasih. Ini silahkan. Tidak usah panjang-panjang karena Bapak ngomongnya udah bagus banget. Ya. Namanya juga mama-mama ya, selagi masih ada suaminya ikut apa kata suami, ya. Ikut apa kata suami dengan anak, dengan apa modelan anak-anak 3-nya. Benar sekali, apa yang kita punya adalah harus dijaga.
Jadi kita punya kebudayaan, kita punya budaya yang sangat indah, kita punya budaya yang sangat cantik. Semua itu harus dijaga. Tidak perlu bangga dengan budaya orang lain. Berbanggalah dengan budaya yang kita punya. Terima kasih. Kita pengen ke orang tua Kalau orang tuanya ada baru datang dan juga Om Leroy. Kita pengen tahu kalau dari sudut pandang baru datang dan juga Om Leroy seperti apa sebagai orang tua yang melihat sudut pandang. Masalahnya kan ini lagi nih, ke anaknya lebih modern lagi dan ini aslinya nih kalau Leroy. Yes, itu dia. Silakan. Saya tidak banyak yang saya mau sampaikan. Cuma satu hal bahwa cerita ini bagus betul. Sutradaranya oke, produsernya oke. Yang kurang oke saya, karena biasanya saya kejemput di film ini jadi baik. Jadi ada yang lama anak saya iyain aja. Sebenarnya yang mau disampaikan oleh sutradara, lo boleh berkubis, tapi lo takut sama bini lo. Ya itu aja harapan saya, mudah-mudahan akan lahir lagi sutradara yang dahsyat yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya udah hadir dan menonton. Film ini sangat bagus sekali untuk menjaga semua budaya yang ada di Indonesia juga, termasuk harus disaksikan dan harus benar-benar disebarluaskan untuk penonton. Kalau saya untuk promo aja ya. Jadi saya sebagai ibu di sini yang benar-benar kepingin semua orang tua mempunyai anak yang memilih jodoh yang sesuai dengan pilihan orang tuanya juga. Tapi namanya sudah cinta, jadi ya gimana ya, kita hanya bisa mendoakan, tapi tetap juga harus menjaga budaya-budaya yang ada, adat istiadat yang ada. Jadi sekali lagi yang sudah menonton, semoga film ini berkenan di hati semuanya dan tolong disebarluaskan, semuanya harus menonton karena film ini luar biasa. Yeay, terima kasih. Kita ke Mas Rudy, kita tahu betul kalau Fadli butuh tempat cerita karena teman-teman di studionya tidak bisa diharapkan. Gimana menjadi sosok penting di sini? Dipercaya menjadi sosok penting yang membuka sudut pandang dari Fadli. Silakan Mas Rudy. Ya, terima kasih banyak nih Pak. Saya dipercaya jadi salah satu tokoh yang dari awal udah dibilang nih, Mas Rudy siap-siap jadi kayak malaikat gitu. Padahal saya jauh dari itu. Dan jauhnya lagi, ternyata hari ini saya juga ternyata mendengar satu-satunya film yang quotes-nya dipakai sama eksekutif dan sutradaranya untuk diomongin ke sini, dan itu buat saya merasa tersanjung sekali Pak. Terima kasih dipercaya. Ini film yang membuat saya makin yakin bahwa film Indonesia mempunyai banyak sekali cerita yang belum diceritakan dengan versi yang begitu indah, dari budayanya, dari makanannya, dari bajunya, dari logatnya, yang semuanya menjadi layak untuk konsumsi tingkat dunia yang harusnya bisa diaminin semuanya. Dan moga-moga Jodoh 3 Bujang ini gosip-gosip di luar mau jadi series panjang. Masuk ya? Masuk Mas Rudy orang anak Instagram dan TikTok. Terima kasih Mas Rudy. Kita ke Musdalifah Basri ya di sini. Berdiri dong. Hati-hati kalau ada hubungan sebelah Musdalifah ya. Gimana Musdalifah di... Gak apa-apa, boleh depan situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya senang sekali bisa diajak main bersama aktor-aktor dan aktris yang sangat luar biasa di sini. Terima kasih banyak Pak Parwes, Starvision, dan Pak Sutradara, Pak Arfan. I love you Pak. Di sini saya menjadi diri sendiri, alhamdulillah, karena saya dari Bugis juga gitu, dan jadi Bibi Surti, Bibi kesayangannya Rifa gitu. Sebenarnya saya pengen banget yang berjodoh sama Jordi. Kenapa dia yang dapat? Karena
Karena film kan gak terlalu tinggi ya. Iya. Padahal pernah itu cuma 15 juta loh. Pokoknya terima kasih banyak sudah diajak. Ya, seru ya membawa budaya Makassar juga di sini. Dan semoga nanti dengan film ini orang-orang Makassar semua bisa terbuka. Orang-orang Sulawesi tentunya bisa terbuka matanya biar kalau misalnya ada anak yang melamar, orang cowok melamar, jangan dipersulit dengan memandai. Silakan nih, gitu. Jangan dipersulit gitu. Ya, karena saya memandai itu saya sendiri yang kasih kumpul. Suami kok orang Jawa aja. Datang nanti malam suami.